Baik, kita lanjutkan konstruksi dari program pengalihan isu itu ya. Apa yang dilakukan oleh persekutuan bangsa penjajah itu tidak main-main dan bukan kaleng-kaleng. Mereka memperhitungkan segala sesuatunya secara cermat dan sangat presisi, yang jika sampai salah berhitung sedikit saja, bisa terbongkar seluruh rencana konspirasi globalnya. Maaf, maksudnya bukan dalam rencananya, karena sejauh ini rencananya sudah berhasil dijalankan, melainkan pada misinya yang akan terhenti di tengah jalan, dan misi tersebut sama sekali tidak boleh terhenti. Memang rencananya bagaimana dan seperti apa? Baik, sebelum menuju ke rencana aksinya, kita simak dulu tujuan duanya. 1. Ini adalah soal supremasi dalam persoalan ilmu pengetahuan dan sejarah banyak bangsa, yakni agar Eropa menjadi bangsa yang disegani dalam hal sains, dan menjadi kiblat dalam dunia pendidikan. 2. Mendominasi seluruh data dan informasi dalam sejarah kepurbakalaan di Barat, agar menciptakan ketergantungan untuk Timur, yang dikumpulkan melalui pendataan-pendataan lapangan yang mengatasnamakan riset. 3. Membuat masyarakat Indonesia melupakan semua aspek yang berkaitan dengan leluhur sejatinya. Baik, sekarang kita menuju kepada langkah-langkah strategis pertama yang harus dilakukan Barat. Pertama, membuat peta negara-negara terjajah berdasarkan studi terhadap kecenderungan kultural, tradisi, dan psikologis masyarakatnya. Kedua, menciptakan dua proksi utama dalam hal sejarah peradaban, Tiongkok dan India, yakni demi mencegah negara-negara di Asia Tenggara memiliki akses kepada sejarah peradaban yang ada di bagian Barat. Ketiga, membangun sebuah kurikulum global untuk disebarluaskan ke sekolah-sekolah dan kampus yang ada di negara-negara terjajah di sebelah timur. Itu semua berarti uang dalam jumlah sangat besar yang mengalir ke kantong-kantong kaum kapitalis, tanpa pernah putus. Dengan mengimplementasikan tujuan-tujuan ini secara otomatis, Barat berhasil menciptakan jaringan para antek di negara-negara bersangkutan, yaitu antek-antek yang mendapat beasiswa dari hasil menjual ilmu tadi, dan kemudian lebih mengekalkannya lagi ketika guru-guru, dosen, atau para ahli itu pulang dari studinya di luar negeri, dan para pendidik itu mempunyai jutaan siswa. Keempat, menciptakan jalur sutra, dan mengkampanyekannya ke seluruh dunia, demi memberi citra positif dan legitimasi khusus kepada Tiongkok, sebagai balas budi dan upaya pencegahan melakukan studi ke Barat. Kelima, menjadikan bahasa Sanskerta dan tulisan Palawa sebagai leluhur keaksaraan di negara-negara Asia. 6. Menjadikan India sebagai pusat tanaman rempah, herbal, dan kayu, yang diperkuatnya dengan mengampanyekan kitab pengobatan Ayurveda sebagai ensiklopedi rempah-rempah dan herbal. Ketujuh, meluaskan wilayah pengaruh peradaban India secara doktrinal ke negara-negara di Asia Tenggara dan Indochina, terutama dalam hal agama dan ekspansi kerajaan duanya, yang berdampak pada sejarah peradaban awal kita yang baru dimulai sejak ditemukannya prasasti Yupa di abad ke-4 ke-8, implementasinya terhadap bangunan arsitektural candi-candi di Asia Tenggara yang konon diikuti oleh hadirnya ajaran Hindu dari India, yang berdampak pada raja-raja pertama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang disebut berasal dari India. Meskipun sekarang sudah banyak ditolak dan dikembalikan ke asal-usulnya masing-masing 9, setelah mematok India dan Tiongkok sebagai barikade utamanya, konspirator Barat lalu membangun benteng pertahanan yang paling unggul, yaitu teori Austronesia, sebuah mesin bahasa yang memerangkap sejarah banyak bangsa. Jadi, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, nanti akan kita jabarkan lagi di episode mendatang.